the Dreaming Galaxy. Nirvana Yumeria, ready to present all my heart. Selamat malam. Ini selamat malam kan ya? Gini sih, aku lupa sendiri. Oke, silakan Reti mau memperkenalkan diri dulu, Reti. Di mana ada Secara kartu, singkat. di situ ada Reticula. Oke. Gamer Reticula. Yeay. Oke, jadi ini sudah jadi episode kedua dari podcast Nima dan Reti Denpa Sensation. Oke. Denpa Sensation. Iya. Kok jadi awkward ini, kita skaf banget ya. Dari episode pertama udah skaf sih. Oke, ini episode kedua ini kita akan membahas soal apa nih, Reti? Ada sih judulnya di Kali pojok. ini kita akan membahas soal VR game yang ada di anime. Dan realita gitu ini ya. Yes. Sebenarnya sih gini ya, Nima juga kayak episode 2 tuh sempat agak mikir-mikir juga tadinya mau ngebahas apa, cuma kayaknya ini menarik sih kalau dibahas soalnya kayak Nima pas pertama kali ngomongin podcast ini ada dua hal yang memang Nima pengen bahas tuh. Pertama Idol Master, terus yang kedua mungkin kedua ini sebenarnya ini buat alternatif, tapi kan kalau pertama kita mendingan yang udah kita familiar aja, jadi bahasnya yang Idol Master gitu ya, Reti ya. Yes. Benar sekali. Dan Betul. kebetulan topik ini bagi Nima cukup menarik ya, soalnya kayak bagi Nima ya, dari yang Nima lihat sendiri sih sebenarnya VR itu meski ya mulai dibilang naik daun juga nggak sampai selevel yang ada di anime-anime gitu, apalagi yang namanya VR MMORPG yang kalau di anime kan banyak banget kan nggak ya. Tapi ya contohnya apa aja nih ya, mungkin mulai dari Reti dulu. Reti, judul yang Reti suka dan kenal gitu misalnya apa aja, kita omongin gitu satu-satu. Boleh? Yang di anime? Ya, yang anime, yang fiksi dulu lah kita ngomonginnya. Kalau yang fiksi ya sudah pasti ada di kepala semua orang, ada Sword Art Online ya. Iya, itu kayak salah satu, bisa dibilang salah satu yang membuat genre ini populer sih. Tapi emang autornya emang kayaknya emang dia jagonya penulisan di bidang seperti itu gitu ya. Kalau dipikir-pikir kan si Kawahara Reiki kan ya autornya kan, dia kan nulisnya juga Kawahara Reiki ya. nulis Asal Sword Art World. Online dan Axel Wolf ya. Jadi emang dia memang sering menulis topik sejenis, dan itu Dengan plot twistnya Dead Game ya di Sword Art sebenarnya Online sih nggak bisa lock out. iya, sebenarnya kalau Sword Art Online aku ngeliatnya sih emang kalau tidaknya untuk volume pertama itu emang lebih fokus ke trop dead game-nya sih aku lihatnya. Karena aspek soal game-nya sendiri lebih kayak sebagai backdrop aja gitu. Yes. Aku ngeliatnya gitu sih. Tidak terlalu dieksplor ya. Kalau Tapi title lain yang mengeksplor menurut- banget gamenya. tapi ntar aku masih mau bahas Sword Art Online. Cuma sebenarnya sih ya, soalnya Sword Art Online ini aku masih mau lanjut bahas karena emang kalau nggak salah sih memang awalnya emang dibikin sebagai novel yang sekali tamat gitu, tapi karena laku dilanjutkan kan, jadi sangat bisa dimengerti gitu direction story-nya jadi ke situ gitu. Oke. Kalau baca novelnya dulu volume 1 sih memang berasa komplit banget gitu ya. Nima juga baca novelnya kan, terus novel 2 itu Nima sempat baca Dua novelnya, itu- dan novel kedua tuh lebih kayak side story gitu loh. Side story ya, Iya. ceritanya Silika sama Lisbeth ya. Iya, sebenarnya itu dimasukkan ke animenya tuh jadi di tengah-tengah cerita gitu loh. Iya. Nah, itu sebenarnya kepintarannya mereka aja sih, buat sutradaranya, buat masukin ceritanya. Tapi ya oke, jadi tapi kalau ngomong ngebahas yang memang soal fokus ke aspek game ya, Nima langsung kebayangnya tuh itu sih. Kalau misalkan ya kita masih ngomongnya genrenya masih dalam anime ya, soalnya kalau ada satu Anime. judul lagi yang lebih jadul, tapi Nima nanti bahasnya belakangan karena itu bakalan panjang. Oke, itu Shangri-La Frontier ya, yang dari manga, novel, ada manga, novel sama anime, tapi ceritanya linear juga sih. Soalnya kenapa aku bawa ini dulu karena Shangri-La Frontier itu ceritanya kan lebih linear ya, soalnya emang dia kan asli dari novel juga, tapi dia memang lebih fokus ke aspek game-nya, dan dia main ceritanya tuh lebih ke lore game-nya gimana. Itu benar-benar kerasa kayak kita, gimana ya jelasin, lore game-nya tuh lebih kerasa kayak kita emang player. Maksudnya kita kayak ngelihat
ngelihat dari sisi player gitu, jadi kita belum tahu apa-apa gitu soal lore game-nya gitu. Itu menarik sih. Ya, dan Heeh. nggak ada stake-nya yang kalau Heeh. kalau mati terus ya Heeh. udah gitu ya Heeh. meninggoy. Ini Iya, benar-benar kayak main game, so we enjoy it together gitu rasanya. Iya, itu lebih kayak game. Ini kalau Nima dari pengalaman Nima ya, dari yang Nima tahu, teman-teman Nima yang sering main game online juga banyak yang bilang tuh Shangri-La Frontier tuh emang vibe-nya tuh raid boss banget. Iya, Itu Sangat- sangat bisa dijelaskan, sangat ini sangat ya, kayak MMORPG ya. RPG vibe itu kuat banget. Nah, dan Tapi MMORPG tuh apa sih nih, kayak kan zaman sekarang kan jarang udah ya. nggak banyak Iya, ya. udah Dulu banyak. kalau tahun 2010 2000 itu kan 2000-an bejibun kayak ya. 2000-an, iya. Banyak Itu banget banyak title banget, MMORPG banyak ya. banget. Itu baik banget. boleh dijelasin dikit gak MMORPG itu apa sih? Nah, itu kita jelaskan aja dulu ya sebelum masuk ke yang berikutnya ya. MMORPG Iya. itu multiplayer online role playing Massively multiplayer online role playing game. Intinya sih biasanya adalah sebuah game di mana kita ya seperti main RPG tapi rame-rame sama orang-orang gitu loh. Mm-mm. Rame-rame sama orang-orang, kita di kota tuh ketemu orang seserver gitu ya. Mm-mm. Rame-rame, Asal satu server bisa jangan- ngobrol, bisa, bisa ya, itu wujud bikin party, wujud- bener-bener kayak di anime ya. wujud sosial, Yes. wujud sosial media pada zamannya gitu. Pada zamannya Ya, dulu looking tuh, for healer gitu kan, Iya, ya. iya, Atau looking iya, for gitu. party. Orang-orang tuh kalau koneksi lewat internet tuh dulu kayak gitu, lewat situ. Bener-bener kayak anime isekai atau Iya, VR zaman sekarang yang kita tonton gitu kan. Iya. Butuh party guys, atau kita bikin guild yuk. Itu Nah, tuh itu, zaman-zaman ya. dulu tuh, MMORPG. Iya, MMORPG itu pasti itu ya, tapi sekarang memang udah jarang. Mungkin karena ya salah satu faktornya kan tergusur dengan genre game lain yang mungkin Ya. lebih aksesibel gitu loh. Intinya ya Ya, lebih aksesibel dan familiar dengan teman-teman ya. Gacha game. ya seperti gacha game. Nggak cuma gacha game sebenarnya sih. Orang ini nanti Lima mungkin akan bahas lebih detail di episode di ujung-ujung di tengah-tengah episode soal ini nanti bahasanya panjang. Sepertinya bakalan panjang. Lima juga nggak tahu sih. Apa intinya sih salah satu faktornya ya karena Lima sih ngelihatnya sih mungkin karena sekarang orang itu lebih main sosmed nggak sih? Ya, lebih main sosmed Kalau nyari sih. teman juga bisa lewat sosmed gitu, nggak harus main game. Kalau main game kan memang ada itu dan secara memang ada kita harus bisa punya komputer yang memadai gitu loh. Zaman sekarang kan game berat-berat ya. Terus orang gimana satu lagi ya yang Nima perhatiin ya, salah satu kenapa dan bahkan sekarang tuh ya kalaupun ada MMORPG tuh dia lebih sering banget lebih sering banget dia main sendiri gitu loh, kayak ada mode solo mode-nya gitu loh, kayak karena Nima ngeliatnya itu salah satu efek dari sosial media sih. Iya. Sejujurnya karena gimana ya, ini kayak agak OT ya, tapi Nima baru sempat baca-baca kayak apa ya, sosmed itu benar-benar mempengaruhi kayak kita tuh jadi individualis gitu. Mungkin gimana ya, mungkin kalau nggak salah ya, mungkin misalnya kayak kita kan rebut-rebutan engagement gitu kan, jadi kayak dan itu Even as a VTuber ya, kita juga merasakan Mm, itu ya. dan itu benar-benar membuat kerjasama itu berkurang gitu. Dan ya mungkin nggak selalu ya, tapi Nima merasa itu, dan satu faktornya lagi adalah mempertahankan server untuk game seperti itu sangatlah susah. Kalau nggak laku Susah. ya udah gitu, Bubar. kalau nggak laku ya nggak bisa disimpan gitu. Game gacha aja kalau nggak laku mereka nggak bisa buka lebih dari 1 tahun. Boro-boro ada game gacha cuma Belum Tiga sebulan udah bulan. mati. 2 sebulan, 3 bulan. Sekarang sudah seperti itu. Saingannya makin ketat gitu. Jadi biasa kalau orang mau bikin game yang bagus, kalian sudah mainnya bahkan bukan online lagi gitu loh. Jadi kita kembali lagi ke judul-judul fiksi dulu ya. Sebelum Boleh. membahas realita.
setelah Shangri-La Frontier ya, ini yang Nima dari tadi pengen sebut ya, Dot Hack series. Hack ya. Ini bisa dibilang salah satu Ada banyak banget pelopornya seriesnya. pelopornya sebagai Betul. franchise. Soalnya kan kalau yang kayak Shangri-La Frontier sama Sword Art Online itu kan lebih ke ini kan, awalnya emang satu tulisan aja gitu loh. Tapi ini benar-benar dari awal emang ditargetkannya jadi franchise multimedia gitu. Jadi ada gamenya, ada game, ada novel, animenya, anime, ada manga, manganya. dan itu semuanya kebanyakan berbeda-beda karakter utamanya. Kebanyakan ya. Settingnya di dunia yang sama tapi karakternya berbeda-beda. Iya, dan Karena appeal-nya VR, bukan VR-nya, MMORPG-nya itu memang ya si gamenya itu gitu ya. Di satu game itu banyak orang-orang yang berbeda. terlibat gitu ya, login. login. Terus tapi ini ya, tapi ngomong ya itu beda, bisa juga tuh kayak di Dot Hack ini karena sistem cerita kayak gitu, bisa aja setiap yang Nima perhatiin tuh kadang-kadang ada beberapa yang beda genre sendiri gitu loh. Manganya sama anime beda genre gitu. Misalkan kayak Ya. gampangnya ya Dot Hack yang pertama ya, generasi pertama itu kan ada yang namanya manga Legend of Twilight kan. Iya. Legend Tapi of Legend of Twilight Twilight itu kan itu spin off ya dari yang spin off ya. Jadi ya lebih ke komedi mainnya. Itu beda banget sama ininya, sama Sign. animenya. Sign itu lebih drama antar manusia gitu loh. Drama antar manusia. Aku belum tamat nonton Sign sih jujur. Aku belum nonton. Tapi pengen nonton sih. Sign agak berat. Ada Hack Roots. Roots ini sempet nonton tapi berat banget. Jadi ini belum lanjut sejujurnya. Tapi itu yang keunikan dari Dot Hack sendiri sih emang salah satu faktornya karena dia atraksi utama. Kalau ibaratnya tuh kan kayak musuhnya tuh atraksi utamanya kan gamenya. Ini juga gamenya atraksi utamanya. Game Dot Hack generasi pertama itu dia sequel dari Sign anime, dan game generasi kedua GU itu ngikutin juga, dia Roots itu prequelnya ini. Roots itu pendahulunya si apa namanya? Si GU. Jadi sebelum jadi kenapa pas kalau kalian main GU doang kalian akan kayak gimana? Kok ini story-nya kayak ada di skip banyak ya? Itu karena ceritanya memang ada di Roots. Ceritanya aku belum terlalu nonton itu sih, belum terlalu nonton Sign dan belum terlalu main yang Ogi 4 game-nya itu, jadi aku belum bisa komen soal itu. Tapi GU tuh emang ada satu momen di awal game-nya memang kerasa kayak di time skip terlalu banyak gitu loh, yang dari awal Haseo ketemu Ovan sampai terus tahu kan tiba-tiba Haseo jadi PKK gitu loh. Yes. Itu emang Dot Hack GU itu memang salah satu title yang paling aksesibel ya di zamannya, karena game PS2 diterjemahin ke bahasa Inggris. Iya. Dan gampang didapat dulu, makanya orang-orang banyak yang entry-nya dari Dot Hack GU. Tapi memang kalau kita main pun berasa kok banyak yang kayak tiba-tiba udah udah revision 2 ya, revision 1-nya mana gitu. Ya itu sebenarnya karena dia ada di game sebelumnya sih, tapi game sebelumnya tuh memang agak susah aksesnya sih, karena GU kan udah ada ininya kan. GU kan udah ada di Steam ya kan. Kamu punya yang PS sih. Yang pertama belum ada kan sampai sekarang ya, Dok? Ya belum ada remake. Belum ada. Emang kayaknya mereka langsung fokus ke judul baru yang judulnya Zero itu loh. Yes. Di reboot secara total karena memang ada intinya sih kayak emang passion projectnya developernya sendiri. CyberConnect ya, passion projectnya CyberConnect tuh memang mereka kan selalu bikin ini kan, ini OT ya, tapi mereka tuh selalu bikin game dari anime seperti Naruto gitu misalkan ya. Tapi mereka tuh passion projectnya tuh memang ini Dot Hack. Yes. Itu kayaknya IP yang pertama, salah satu IP original pertama mereka sukses soalnya kalau nggak salah sih. Meski ada Dot Hack tuh udah hampir ditutup loh, kayak waktu itu ini title terakhir gitu. Terus ternyata hidup lagi, terus ini title terakhir terus hidup lagi. Passion project tuh emang gitu biasanya. Kalau misalkan mereka masalahnya ini lebih kayak ke kesandung lisensi aja, karena kalau nggak salah sih Dot Hack yang dulu tuh Dot Hack dulu tuh pertama kali ini kerjasama sama sebuah perusahaan yang diawali dengan B, dan Nima masih dendam kesumat, jangan disebut namanya. Itu
intinya mereka kerjasama bareng gitu. Ini .hack Zero ini yang baru di announce, ini benar-benar kerasa buat passion project karena salah satunya adalah mereka udah announce ini mereka buy out dari perusahaan itu. benar-benar sampai benar-benar mereka gimana jelasin ya, cuma .hack Zero itu kasusnya mereka dari ininya ya, dari sisi ke Cyber Connect-nya itu mereka benar-benar memperjuangkan supaya bisa bikin entry .hack baru dengan syarat, terus akhirnya diterima sama perusahaan B dengan syarat itu syarat mereka budgeting sendiri, dan mereka benar-benar lakukan itu. Berarti emang passion project sih. Nah, ini juga ya project 30th anniversary ya, anniversary ke 30 tahun. Ini mah sebenarnya gak sabar sih, cukup nunggu .hack Zero, tapi kayaknya sih masih agak lama ya. Feeling Nima sih kalau ini kan baru announce karena emang mereka baru bebas dari itu masalah kesandung lisensi itu. Jadi tebakan Nima sih pasti 3 atau 4 tahun ke depan sih. Cuma Nima tertarik, salah satu faktornya tuh mereka tuh announce di interview kalau misalkan nanti ada fitur di mana mereka akan menjelajahi dunia nyata juga. Menarik ya, karena di selama ini di gamenya nggak ada ya. Gamenya tuh cuma mentok-mentok ngeliat buka email, forum sama email. Buka forum. Iya, tapi ini salah satu charmnya .hack series sih kata Nima ya. Kenapa ya? Rasanya tuh kayak ngelihat forum-forum internet di dunia fiksi itu lucu gitu loh kadang-kadang. Ya. Lucu Karena loh. memang kalau di Jepang hidupnya di forum ya. Kita mungkin kalau di Indonesia ya ekuivalennya Kaskus gitu kali ya. Iya. Nah, ini yang Nima bikin penasaran nanti buat .hack Zero kayak gimana. Karena salah satu yang liatin di trailer itu sosmed. Itu yang lucu, itu yang agak was-was juga tapi menarik sih. Emang harus modern sih. Cuma kayak ini kayak bakal menarik banget gak sih? Soalnya kayak di trailernya .hack Zero tuh kan ada kayak si MC-nya tuh kayak buka Twitter terus kayak di blok gitu kan. Nah, itu menarik sih. Ini mau penasaran ini bakalan kayak gimana gitu loh plotnya. Lagi ada macam-macam itu yang .hack Zero ya. Terus kalau ngomong-ngomong sih ya, ada satu judul lagi yang akhir-akhir ini naik daun ya, dan itu kata Nima paling dekat dengan realitas soal VR chat. Cosmic Princess Kaguya ya. Itu Kaguya Hime. Movie-nya bagus sih. Bagus. Walaupun dia nggak fokus di kayak yang title sebelumnya ya, action. Nggak fokus di game tapi tetap ini VR gitu ya, dan there's another aspect of VR ya, yang kalau di dunia nyata tuh namanya VR chat ya, dimana kita tuh bisa masuk ke dunia-dunia yang berbeda-beda, udah gitu ketemu orang-orang dari banyak tempat. Gamenya ngapain? Udah gitu aja, buat ketemu orang aja gitu. Iya, ini ya itu aspek sosialnya. Dan Nima suka dari Cosmic Princess Kaguya ini, dia ngebahas kultur VTuber juga gak sih? Yes. Ya meski dia cuma sekilas kan, emang streamer itu kan agak sayangnya. Ini agak sayang banget sih menurut Nima ya. Agak sayang gak dibahas di genre lain di yang sejenisnya itu lah, yang segenre sama ini apa? Yang segenre sama itu kan kayak Cellular Frontier sama Sword Art Online, sama tadi kita udah bahas .hack itu kan belum. Kalau .hack sih masih bisa dimengerti ya, soalnya dia belum waktu zaman itu belum masuk ya kultur streamer sih. Kalau di Sword Art Online tuh ada, tapi di gamenya yang ada satu idol Rin apa namanya aku lupa. Aku juga lupa, cuma ini kayaknya kalau Sword Art Online aku ngikutinnya bener-bener yang baru Anchor doang. Jadi aku tidak tahu ya. Cuma atau yang di movie ya Yuna, tapi Yuna itu kan nggak sepenuhnya VTuber lah ya. Iya. Emang kultur VTuber itu sebenarnya sangat menarik sih kalau dibahas kayak gini kan. Nah, kita juga tahu banyak VTuber yang main MMORPG. Ya, Nima sih sudah lama tidak menyentuh ya, tapi masih kangen juga kadang-kadang. Bahkan kalau misalkan kalian ingat, Minecraft pun bisa disebut sih sebagai MMORPG. Gak salah kan? Gak salah, kalau orangnya banyak jadi MMORPG kan, massively multiplayer. Dan ngomong-ngomong soal VR chat,
sekarang udah makin rame juga ya VTuber Indonesia yang nyobain VR chat ya. Ini Buat di live Iya, ini ya Nima juga sebenarnya pengen nyoba lagi tuh VR chat, tapi kayak kan dia verifikasi harus rajin login terus biar bisa pakai custom model. Itu Nima belum sempet terus, jadi kayak belum jadi. Kapan ya Nima Dulu aku VR chat? ada zamannya, ada masanya ya, Heeh. bikin streaming jalan-jalan di VR chat ya. Iya aku mau. Pindah-pindah dunia ya. Iya seru Terus ya. kapok ya, ternyata ada dunia yang pakai lagu yang tidak free copyright ya. Oh no, itu yang bahaya gak sih? Yang bahaya gak sih? Cuma ya teman-teman kalau ada yang tertarik VR chat, jangan takut. VR chat itu bisa diakses dari PC, nggak perlu punya VR glove, VR tools itu ya. Terus di dalamnya itu banyak Model nggak grafis. cuman ngobrol doang, tapi ada juga dunia yang misalnya kayak atraksi di Roblox. Roblox, atraksi di Ancol gitu misalnya, kayak kita naik gerobak terus jalan, nanti ada sinematiknya. Lucu juga. Atau Ya. bahkan ada yang bener-bener meniru Sword Art Online. Kita Lucu juga mulai ada senjatanya, pokoknya Lucu. banyak macam banget ya. Iya. Game horror Makanya pun ada. Makanya Nima Macam-macam. bilang tuh kayak Roblox juga setahu Nima kayak gitu. Yes, Tapi dia kayak Roblox. tapi dia lebih Iya. ini sih, lebih buat anak-anak kan kalau Roblox ya. Hmm. Oke, tapi kita Nah, langsung itu luas. kembali ke topik aja deh. Kan kita Yes. mau bahas soal VR game di genre anime versus realita. Menurut Reti bagaimana sih realitanya VR game itu? Ya pada dasarnya sih memang belum nyampe lah ya yang namanya game VR ya. Yang terkenal apa sih VR game? Paling ya yang top of mind gitu ya, langsung oh VR ya, antara VR chat Iya. Ya. atau Beat Saber. Saber. Iya. Ya, Nanti Beat pernah Saber main kan nggak sih langsung wah. Saber. Unfortunately aku belum pernah nyobain sih Beat Saber. Tapi Cuma kelihatannya pernah lucu lihat ya. orang main sih. Cuma gimana ya? Soalnya VR mungkin menurut Reti tuh apa? Kenapa belum ada yang belum ada yang terkenal banget gitu? Kenapa menurut Reti? Dulu deh, habis itu Nima yang bahas. VR atau virtual reality appeal-nya apa sih gitu kan ya? Appeal-nya kan kita bisa merasakan dunia itu dengan 5 indera ya. Kalau kita baca-baca novelnya atau Kalau di anime, novel. semua kan nyebutnya begitu ya. Walaupun kayak kalau kita coba tenang sebentar, apa serunya sih main game kita lari ngos-ngosan gitu kan? Iya juga. Kan 5 indera gitu kan ya. Nah, Iya. tapi nyatanya kita baru bisa berapa indera? Paling penglihatan, pendengaran, sama atmos ya, gerak gitu ya, tangan. Kita belum bisa mensimulasikan sentuhan, belum bisa mensimulasikan apa namanya, wangi ya, olfactory, wangi waifu. wangi-wangi gitu. Jadi VR games zaman sekarang itu just a glorified pakai kacamata terus ada gamenya aja gitu sih. Lebih ke arah AR game sebenarnya kalau menurutku sekarang ya, dibanding sama VR game. Iya. Kalau Nima gimana? Gimana ya, Nima? Ini dari pengalaman pribadi Nima aja sih. Cuma itu teknologi ya, memang masalah teknologi yang kurang catch up. Sama satu lagi faktor yang dulu pernah Nima rasakan pas Nima sempat namanya nyoba VR publiknya Idol Master pas ada event di Jakarta ya. Iya ya, aku juga waktu itu sempat lihat, unfortunately antriannya panjang ya. Ya, Nima ngantri panjang. Wah, Dan itu cuma ini doang, cuma itu Nima nggak bisa lihat apa-apa karena kacamata. ya itu Kacamata juga Nima pas memang itu tebel banget kan, terus kayak nggak bisa lihat apa-apa, terus kayak pakai kacamata VR-nya nggak masuk, nggak pakai kacamata nggak kelihatan apa-apa, jadi kayak itu faktor yang harus dipertimbangkan banget sih, maksudnya ya. kayak, karena nggak semua orang tuh penglihatan, apalagi gamer ya, penglihatannya tuh nggak bisa ini ya. Ini sebenarnya masalah sepele, tapi kalau alasan kenapa VR chat itu banyak yang akhirnya ujung-ujung pakai webcam doang loh, nggak pakai VR itu ya kayaknya ya gamer, apalagi kan gamer kan di depan monitor berapa jam-jam gitu, bisa berjam-jam, pasti banyak yang pakai kacamata. Itu alasan sesimpel itu membuat orang jadi malas gitu. Malas megang VR. Dan Tapi sebenarnya perkembangan teknologi udah lumayan sih. Iya, Kayak sekarang kita bisa beli box VR, bukan VR sih ya sebenarnya ya, yang kita bisa masukin HP ke dalam box terus ya kita pakai di kepala kita gitu ya. itu Itu kita udah bisa ngatur minus by the way. Jadi wah, kita enak bisa banget. sesuai. harus dicoba nih. Ya, aku udah nyobain buat yang VR-nya Cinderella Girls ya.
Dragon juga ada Oh, VR-nya. kapan-kapan ajarin tuh, Red. Boleh. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal VR ya, mungkin kalau yang dari genre-genre yang kita sudah habis, maksudnya sebagai genre di apa di anime gitu kan, kita yang bahas tuh kemarin kayak Sword Art Online gitu kan, itu kan mereka mainnya MMORPG ya. Nah, Yes, betul. bagaimana kita ngomongin dari sisi realitas soal MMORPG? Mantap. Kan MMORPG ya. pertama, Yang sebenarnya sekarang udah nggak gitu kelihatan banyak. iya udah nggak. Tadi kan kita sempat ngomong sedikit ya. Tapi pertama nih, menurut Reti, VR MMORPG tuh masih ada kesempatan terkenal di dunia nyata nggak? Pertanyaan yang cukup sulit ya. Pertama kalau kita ngomongin MMORPG-nya dulu aja ya. MMORPG kalau keluar sekarang bisa laku atau enggak? Itu ada Faktanya masih ada MMORPG yang hidup sampai sekarang ya. Itu ya, Final seperti Fantasy Final ya. Fantasy atau masih ada beberapa sini mang. Selain itu kemarin ada yang mencoba lagi ya, tapi nggak berhasil. Tapi bukan faktor MMORPG sih. Kalau nggak salah judulnya Blue Protocol ya, Blue Blue Protocol. Protocol. Fantasy Star juga waktu itu sempat mencoba ya, tapi tidak berhasil sustain lama. Intinya sustain sih, masalah sustain itu. Masalah Ini. utama MMORPG itu dia butuh investasi waktu dari playernya yang cukup banyak, karena perlu leveling, gathering, terus ya nyari temen, bikin party, bikin guild gitu ya. Sedangkan indie ekonomi Indie ekonomi ya. ya nggak Jadi banyak orang yang bisa mengorbankan waktu sebegitunya, karena MMORPG itu kayak punya kehidupan kedua nggak sih? Benar. Ya ini sih ya. Sekarang tuh emang indie ekonomi ya ujung-ujung ya. aku ngeliatnya kayak ya intinya kan mereka kenapa nggak bisa bertahan juga salah satu faktornya ya karena itu kan, karena namanya mereka nggak bisa sustain kan butuh duit intinya. Yes. Di sisi lain perilaku customernya juga, kita kan sekarang lebih suka yang instan ya. Kenapa sih gacha game laku? Karena aku klik gacha dapat karakter langsung jago gitu kan. Sedangkan MMORPG kan nggak bisa gitu ya. Kita benar-benar diminta ngebangun karakter kita, leveling. Nanti pas patch baru cap level naik, equipment ganti, leveling lagi. Appeal-nya beda sih. Kalau zaman dulu tuh appeal-nya adalah kita kerja keras sama si karakter ini, terus jadi nempel gitu sama kita gitu ya. Kalau sekarang kan kayaknya agak susah gitu ya yang seperti itu. Nah, ini yang Nima dengar Reti menjelaskan seperti itu, Nima kebayangnya malah jadi kayak VTuber gak sih? Betul. Ujung-ujung itu Bikin balik VTuber itu sama mirip banget sama bikin karakter MMORPG. Iya, vibe-nya mirip ya. Pantesan kita jadi bahas Biasanya ini ya. mirip. Yes. makanya Nima jadi, nah itu yang tadi kita sempat bahas di kostum. Berarti kita perlu bikin guild jangan-jangan ya. Wild VTuber anjay. Sebenarnya kayak dulu pernah ada yang bikin deh, tapi sekarang udah nggak ada. Ada ya. Intinya ya. Tapi kalau tambahin VR gitu ya, tadi ini makanya VR MMORPG gitu ya. Misalkan sekarang MMORPG dirilis lagi tapi ada VR-nya gitu ya. Aku tetap merasa agak sulit untuk menjualnya sih. Kecuali dengan kita main VR MMORPG itu ada suatu currency. Kayak zaman dulu juga banyak kan currency yang bisa di farming untuk penghasilan tambahan. Iya yang seperti itu dia. Oh ini sebenarnya fakta menarik yang Nima baru ketahui juga dari beberapa video yang Nima tonton secara binge watching gitu di YouTube ya. Ini kejatuhan MMORPG adalah salah satu alasan kenapa The Sims 4 itu kayak gitu pertama pas rilis. Jadi gini, Sims 4, Sims keempat itu tadinya mau dibikin sebagai MMORPG. Tapi intinya sih gini, salah satu faktornya kan karena kejatuhan MMORPG itu sendiri. Tapi ini pengetahuan kecil sebenarnya, ini baru pelajari juga hari ini. Selain soal MMORPG ya, sudah turun pamornya pas Sims 4 udah bisa rilis. Salah satu faktor yang lain adalah waktu itu EA itu ngerusak banget pas
rilisnya SimCity kok nggak salah ya, yang dia ada fitur online-nya, tapi fitur online-nya tuh bener-bener sampai ngerusak game ya gitu loh. Oh. Itu membuat EA sendiri nggak pede soal punya online server, sehingga Sims 4 akhirnya dirilis dengan di-cut abis-abisan fitur online-nya, dan menjadi Sims 4 yang agak kurang pas rilis ya kan. Baru setelah mereka di patch terus jadi The Sims yang sekarang, Sims 4 yang sekarang yang setidaknya sudah lebih banyak fiturnya gitu. Ini trivia kecil aja nih, yang 5 dari ini hasil pengetahuan Nima dari nonton video soal The Sims. Ini kebiasaan ya YouTube ya, kalau misalkan sekali Nima nonton video soal The Sims tuh langsung rekomendasinya Sims semua. Aduh ya. Kalau balik lagi ya pertanyaannya, kalau VR muncul hari ini ya, menurutku sih dia tidak akan MMORPG sih. Iya, nah mungkin itu akan kan lebih laku kayak Harvest Moon tapi VR, ya tipe-tipe healing gitu ya. Atau minimal cuma kayak versi VR dari game yang sudah ada gitu. Kan seperti ada kan VR Among Us, ada VR Ya, ada Phasmo ya, game horror pasti Nah, itu bakal rame banget. VR Phasmo, VR apa lagi? Nah, jadi ingat kan kemarin kok ada yang bahas juga. Kayaknya kemarin ada apa ya? Bukan kemarin ada yang bahas sih, salah ngomong. Lebih tepatnya kemarin tuh Nima sempat melihat reaksi orang-orang yang lihat VR karakternya Blue Archive. Kan Iya. Blue Archive kan setiap event besar kan mereka kayak ada booth untuk VR interaksi dan karakternya. Dan itu katanya orang-orang pada seneng banget sama itu. Ya paling banter akhirnya jadi kayak gitu sih, cuma kayak interaksi karakter aja. Bisa. Nah orang sekarang kan maunya instan. Tadi sudah dibahas. Itu Iya. satu faktor. Dulu tuh ada namanya Girlfriend Beta. Kalau masih ingat ya, itu ada VR-nya tuh. Jadi kita main game gacha dapat VR-nya. Kalau kita punya box VR itu tuh taruh HP di dalam, kayak ngedate bareng sama heroinnya dong. Iya kayaknya Itu tuh seru banget. memang salah Mantap satu yang mungkin bisa dikonsider untuk bisa dipertimbangkan untuk itu ya VR untuk halus sih. Karena emang Iya. pasarnya ada. Iya. Pasarnya Kita ada. buka mata di sebelah kita ada Kayak karakter waifu gitu. aja. Sambil tiduran, lagi tidur bareng. Iya. Ya, bisa gitu sih, atau sesimpel apa ya? Tadi mau bahas. Aku lupa jadinya mau bahas apa, cuma kayak ya intinya sih kayak Jalan-jalan online juga itu simple sesuatu yang kan? menarik. Nah, itu simple kan. Tidak perlu MMO kan. Apa lagi ya? Mungkin lebih kayak apa? Aku tadi mau bahas apa? Aku lupa sebentar. Tapi kayak soal VR sih, masih soal VR padahal sebentar aku lupa. Nah, yang soal VR karakter. Pada dasarnya seberapa virtual si VR itu gitu ya. Iya. Kalau cuma iya. mata doang, ya Nima ingat. gitu aja. Nima ingat. Soal ujung-ujung kan yang terkenal juga kan kayak yang Beat Saber itu kan juga dia rhythm kan. Ya, Rhythm tapi gerak kan jadinya. Jadi keunikannya di situ. Kalau mau menggabungkan itu, ya mungkin kalau teknologi lebih maju mungkin VR MMORPG itu bisa membuat kita seperti ada di isekai beneran dan orang mungkin seneng gitu ya. Mungkin ya yang ingin melarikan diri dari kenyataan. Tapi kalau ngomongin soal ini sih ya Nima jadi inget sih kayak Nima tuh lumayan ngikutin Shangri-La Frontier kan, tadi Nima udah bahas kan. Nah itu salah satu kayaknya pernah dibahas juga deh di gamenya, di animenya, cuma kayak itu salah satu faktor kenapa kenapa Shangri-La Frontier jadi game yang terkenal banget gitu di dalam universe-nya kan, karena mereka pakai teknologi yang paling canggih dan gitu loh. Betul. Dan intinya mungkin kalau ada teknologi yang memadai gitu bisa membuat orang jadi seneng juga gitu. Itu sebetulnya masih jauh di depan mata ya. Jauh. Sebenarnya kalau ngomongin teknologi buat VR di anime pun menarik banget sih, karena approach autornya tuh beda-beda. Iya bener. Kan kayak Kaguya, Cosmic Princess Kaguya aja pakai itu kan, pakai Pakai soft lens ya. soft lens itu Pasang soft lens,
Heeh. Itu mirip banget sama .hack sebenarnya, yang cuman pakai Software sesuatu di plus kotak controller kan? sama controller. Ah. Yes. Jadi sebenarnya tuh mereka nggak virtual reality banget, cuma ngelihat dan ngegerakin karakter. Kalau Sao kan ngeblokir ini ya, sinyal ke otak. Terus si Iya, apa approach-nya namanya, bisa drive beda-beda gear-nya nembak ya. Ada juga Only Sense Online, itu lucu juga tuh, dia main hipnotis. Jadi dia pakai incense gitu, nanti terhipnotis sesuai sama apa yang ada di gamenya. Iya benar. Jadi mainnya sambil tidur. Aku nggak tahu sih kalau Shangri-La Frontier dia udah pernah bahas apa enggak, tapi menurut Nima yang paling unik sejauh ini yang pernah Nima lihat tuh emang di Cosmic Princess Kaguya sih. Kayak itu lucu. Itu bisa pakai, I mean secara teknis tuh kan memang sihir tanda kutip gitu kan. Ya. Soalnya kayak tapi di bagian-bagian tuh kayak wow, bisa masuk kayak begitu ya. Bisa masuk. Nima mau ngomong sesuatu takut spoiler kalau kalian belum nonton Cosmic Princess Kaguya ada di Ya, Netflix. tapi appeal-nya genre-genre seperti ini tuh dia tuh near future gitu ya, bukan yang science fiction banget, tapi kayaknya mungkin 10-20 tahun lagi bisa deh gitu. Jadi kayak kita tuh ada harapan gitu loh. Jangan-jangan nanti kita bisa, ya walaupun sampai sekarang Sao belum ada yang reviewnya. Tapi sekarang kan Kecil. udah mau ada game yang bahas Aincrad kan, katanya game baru. Ya, kita akan ada Nah game ini kita bahas Jadi ini aja deh. di kayaknya. Aincrad. Kita bahas game adaptasi game dari anime seri genre. Seri genre VR game as in VR game di anime. Yang versi gamenya tuh menurut Red itu ada yang worth it dimainin nggak? Kalau .hack kan terbalik ya, dia aslinya game gitu ya. Jadi aku nggak akan ngomongin .hack lah. Iya, .hack kan emang dia atraksi utamanya game ya. Betul. Kalau yang paling mencolok ya pastinya Sword Art Online ya, karena Sao tuh banyak banget gamenya. Iya, game banyak banget. Itu bener. Kalau ini kita ngomonginnya penasaran game Sword Art Online tuh sebenarnya banyak banget. Nima tuh pengen, kadang ada yang bilang tuh gamenya bagus, tapi Nima tuh kayak yang mana gitu. Kalau problemnya gini sih Nima, apa? Ekspektasi orang terhadap game Sword Art Online itu terlalu besar karena bisa kayak di Sao aslinya gitu ya, padahal nggak mungkin gitu kan ya. Iya kita kan udah bahas itu nggak mungkin gitu loh ya. Kalau kita ngomonginnya aspek MMORPG, menurutku Hollow Realization ya kalau nggak salah ya, yang pertama deh, atau Hollow Fragment aku lupa, itu sangat-sangat seru karena berasa kayak main MMORPG zaman dulu. Bukan hack and slash ya, kayak kita klik jalan terus pencet skill, dia ada animasi skill terus cooldown gitu kan, terus bisa tukeran tempat sama teman kita, nanti dia pakai skill. Bener-bener kayak MMORPG zaman dulu, kayak main apa ya, kayak main Steel I guess, RO maybe RO something like that ya. Angel Love gitu ya. Banyak aduh kita tua ya kalau terlalu jauh nanti kalau kita bahas itu semua ya. Iya. Hollow Fragment, Hollow Fragment. Oke, nanti aku coba cari deh. Itu game pertamanya. Itu seru banget karena disuruh manjat Aincrad 100 lantai. Itu buat konsol apa Aku ya lupa, kalau boleh tahu? Oh sorry, bukan 100. Kita disuruh, kan Aincrad tuh tamat di lantai 75 kalau nggak salah ya. Ini ceritanya di lantai 75 selesai tapi nggak ke lockout, jadi kita disuruh lanjut sampai lantai 100. What? Oke, ini di konsol PSP, tapi abis itu di port ke PS Vita. Setelah itu aku seingatku ada di Steam juga sih. Tapi aku main di PS Vita. Coba ngecek di Steam. Ya saya penasaran sih. Aku sebenarnya bukan ini ya, bukan fans beratnya Sword Online. Maksudnya kayak aku karbit banget kalau soal SAO, soalnya aku cuma benar-benar tamat Aincrad doang. Aku tidak berhak ngomong apa-apa soal Sword Art Online kan aku karbit gitu. Tapi kalau lebih demen gameplaynya yang kalau gameplay namanya hack and slash, Lost Song itu juga seru. Lost Song itu benar-benar mainnya hack and slash. Temanya di Halo kan ya. Yang Magic berarti ya? Ya Alfheim Online. Jadi kita benar-benar bisa terbang. Battle-nya 3 dimensi, atas, bawah, kiri, kanan. Wah, menarik. Terus bisa melawan karakter juga, bukan cuma lawan monster. Ada appeal sih masing-masing gamenya ya, Lost Song. Dan itu ada lobby online-nya juga.
bisa nge-rate battle. Oke. Dulu ya pas rame. Tapi Nima mau tanya satu hal yang penting kalau soal gamenya Sword Art Online ya. Game Apa tuh? itu ada kustomisasi karakter atau MC-nya cuma Kirito doang? Nah, unfortunately kalau yang 2 game yang aku sebutin tadi MC-nya Kirito doang, tapi kita bisa pakai karakter lain juga. Iya ya. Kalau yang penting bisa Lost pakai Star. karakter lain juga sih. Aku pengen nyoba-nyoba aja. Soalnya kalau cuma satu karakter aja mendingan main Dotec sih. Jujur. Tuh, yang serunya adalah yang setelah ini, yang baru mau keluar itu ya. Oh iya Sword Art itu. Online yang baru. Itu kita bikin karakter sendiri karena ceritanya tuh kita sebagai penghuni Minecraft aja gitu. Lucu Bukan juga ya. sebagai Kirito. Iya, Bahkan bukan kalau sebagai lihat trailernya itu, Oke. lihat trailernya tuh kita ketemu Kirito, kita ditolongin sama Kirito. Di trailernya. Bisa gangguin Kirito enggak? Tapi kita hanya sebagai mob gitu ya. Dia itu kayak cuma lewat doang. Nah, aku apa ya satu lagi. Tapi kalau ngomong-ngomongin soal game adaptasi itu sih, itu kan Shangri-La Frontier juga baru ngumumin game gacha kan. Betul. Aku penasaran sih, pengen main. Coba kayaknya nggak tahu juga ya. Kalaupun aku main pasti nggak di stream sih. Jujur. Tapi kelihatannya sih menarik ya, lebih kayak hack and slash gitu tapi gacha. Mungkin aku ngeliatnya sih kayak lebih kayak Zenless Zero mungkin gitu, lebih vertikal gitu. Cuma Mungkin. kataku sih, aku jujur agak ragu bisa bertahan sih game. Agak sulit ya karena Betul, banyak iya. game sekarang yang benar-benar cuma di milking doang. Itu yang membuat aku agak ragu gitu. Tapi di sisi lain sih karena ini Shangri-La Frontier, kalau ini menjadi Kusoge malah jadi lelucon satu fandom gak sih? Soalnya kan Sanraku. Iya, aku sangat suka dengan Kusoge gitu kan. Itu intinya begitu. Jadi, Aku tuh dari dulu tuh Agak lucu. Game-nya- gitu. game-nya gagal ataupun berhasil sama aja kocak gitu loh. Betul. Game-nya gagal, Sanraku yang senang. Pokoknya game-nya jelek, Sanraku yang senang. MC-nya yang tapi senang. Kalau game-nya Aku bagus, baru fansnya yang senang gitu. aku baru kepikir sih karena lagi ngomongin Sanraku gitu ya. Mm-mm. Kalau misalkan ada yang ngebayangin sebenarnya game VR tuh bisa apa aja gitu ya. Kalau kalian baca manga dan nonton animenya tuh sebenarnya Sanraku juga ngasih lihat kita game-game VR tuh bisa apa aja gitu ya. Ada yang- Iya kan? Iya. spoiler ya? Apa? Udah keluar belum sih di anime? Apaan yang mana? Aduh, aku takut spoiler. yang Fighting. fighting belum kan di animenya ya? Udah ya? Udah kan sampai turni arc itu anime season 2. Naik robot belum ya? Udah itu season Udah ya? 1. Season Naik robot. 2, season 2 itu season 2. Itu season Naik 2 iya yang robot. robot. Dan Ada Kendo, ya, macam-macam. macam-macam. Kalau Kendo di manga memang. Aku tuh sebenarnya tertarik apa namanya? Yang di Shangri-La Frontier tuh ini side material tapi maksudnya kayak bener-bener di ininya kalau nggak salah di bonusan komik ya, novel bonusan komiknya. Cuma kalau nggak salah ada satu yang ngebahas mereka soal game masak. Oh. Game masak yang rasanya tuh 100% kayak real gitu. Terus kayak aku lupa sih, aku udah agak lama sih baca itu kalau nggak salah. Cuma itu ceritanya lucu karena intinya sih si trio itu loh, Kazo pensil sama Sanraku makan di game itu tapi pada nggak bener semua gitu loh, jadi pedesan semua gitu intinya. Itu tuh lucu sih, itu sih salah satu faktor yang membuat Shangri-La Frontier menarik tuh justru karena gamenya nggak cuma satu gitu loh yang disorot gitu, dan memang genrenya bisa macem-macem. Kan ada karakter seperti Oikazo yang memang IRL-nya dia pro gamer tapi di bidang fighting game kan, terus sampai ada turnier segala kan. Tapi aku apa ya? Aku kalau ngomongin soal game, tapi aku pernah jujur kalau di antara game-game di Shangri-La Frontier yang kayaknya yang bukan Shangri-La Frontier sendiri ya, mungkin yang pengen aku coba malah gimana jelasinnya? Aku jujur lah, selain Shangri-La Frontier aku mungkin pengen nyoba yang ini, yang fighting game yang Kusoge itu.
Itu lucu kayak aneh-aneh banget soalnya kan. Betul. Itu lucu sih, itu lucu. Ya itu intinya sih. Kalau daripada game robotnya aku lebih penasaran sama game itu. Fighting. Game fighting Buset. kayak apa sih? Aku ingat soal game fighting itu ya. Cuma aku kenapa berkesan banget gitu loh, kayak Berserk Online Passion itu yang di game sampah TLDR, game fighting sampah yang ada dimainin sama aku sama Katzo di anime itu aku ingat karena gara-gara di subsnya itu Muse Asia tuh itu kan disingkat jadi burp kan di bahasa Inggrisnya. Kalau di versi bahasa Indonesia Muse itu kalau nggak salah jadi beol. Aduh. Itu lucu Lucu banget sih. sih. Dia mau ketawa sampai akhirnya berkesan. Aduh, aku pengen main. Itu bayangin kamu mau main game. Kita main game bareng ya. Game apa? Game beol. Kacau. Jauh. Itu itu Shangri-La Frontiers itu. Kalau jujur sih kalau misalkan bisa main yang kayak di Cosmic Princess Kaguya gitu kayaknya lucu juga sih. Tapi ini mah jujur mungkin nggak akan kompetitif soal main kayak yang gamenya itu sih. Aku justru pengen nyobain Alfheim ya, yang di Sao ya. Iya itu bisa terbang Jadi kan ya? elf itu ya, bisa terbang. Ada itu soalnya bener-bener setting MMO banget. Bisa terbang, Ada sihir. terus ada sihir. Di dunia itu terbagi jadi berapa fraksi, berapa Iya mission. benar juga ya. Benar juga. Terus ada semacam guild war gitu ya, memperebutkan area. Itu kan bener-bener MMO banget zaman dulu, kayak RF kan gitu, rebutan area. Iya juga guild rebutan area. Itu bener-bener kayak ya bener-bener main MMO tapi VR gitu ya, bisa terbang, enak banget. Iya sih, kayaknya mah juga mau deh tuh, soalnya bisa terbang. Karena dia high fantasi banget ya. High fantasi sih. Ini gitu sih, tapi kalau yang kayak Cosmic Princess Kaguya sih ini mah seneng environmentnya sih. Kayak soalnya Enaknya Cosmic Princess Kaguya itu aku ngebayangin kayak habis kerja pulang gitu kan ya, login relax terus gitu, bisa nonton stream. iya bisa relax, Bisa nonton stream nonton VTuber ketemu favorit. teman-teman gitu. Ketemu Jadi teman-teman. kayak ada tempat nongkrong bareng gitu loh. Iya, kalau itu yang kayak gitu sih kayak. Itu biasa dulu MMO juga gitu sih ya, kita habis kelar semua nongkrong bareng, masing-masing dengan mikrofon buriknya pada zaman itu gitu kan, ngomong Iya. ada ngomong Kalau nggak sih, Nima sih dulu main Kita zaman MMO dulu. tuh lebih chat sih. ada chat Chat juga. bodor. Biasa sih aku kalau udah raid battle kayak chat gak kepegang gitu kan, baru voice call. Iya sih. Tapi zaman sekarang mah udah praktis ada Discord. Dulu mah Sekarang Skype. udah Discord enak. Dulu mah Skype berat Ya, dulu banget. gitu. Anjir. Udah suaranya burik, gini, putus-putus lagi. Tapi kalau tapi kalau kembali lagi sih ini maaf ya jadi balik lagi. Tapi ya ini tadi Nima bahas soal game di Shangri-La Frontier yang pengen Nima mainin di luar Shangri-La Frontier ini. Tapi kalau Nima sih memang kalau jujur mau main sih Shangri-La Frontier kalau beneran ada yang kayak gitu. Ya, Shangri-La Frontier juga menarik ya. Tapi memang kayak kalau kita pikirin sekilas, gamenya akan agak susah dijual gitu karena nggak jelas disuruh ngapain di game itu gitu kan. Walaupun Nah, sisi itu baiknya bukannya- kita bisa Itu bebas bukannya explore. karena Sandraku skip tutorial doang ya. Itu juga. Betul juga. I mean Tapi kayak kita kan di lihat dunia dari itu ada Sandraku kan. tapi kan di dunia itu ada beberapa kolosal monster yang questnya kita nggak tahu triggernya gimana, ya itu emang agak tricky sih. agak tricky, betul, tidak semudah itu dijalankan di dunia. Aku sih ngeliat kalau di Shangri-La Frontier sih kalau ngomongin soal itu lebih kayak ya karena POV-nya Sandraku sih. Dia mah skip tutorial kan. Itu jadi komedi sih itu jadi running jokes di anime juga kan. Betul. Nima sih jujur sih pengen sih kayak. Tapi jujur ini satu hal yang pengen Nima lihat dari Shangri-La Frontier yang menurut Nima membuatnya agak susah kalau di dunia nyata, bukan lebih daripada soal nggak jelas, itu lebih ke gak ada fast travel anjir. Ya, itu juga betul. Itu yang agak bermasalah kata Nima ya, kalau buat jadi MMORPG di dunia nyata tuh gak mungkin kalau nggak ada fast travel. Itu udah nyusahin orang soalnya. Terserah lah mau bikin surrealistis apa, tapi tolong minimal tuh fast travel. Kalau
nggak apa-apa lah ada batasan levelnya berapa itu menurut Nima tuh gak males gua. kayaknya ini barusan kalian tidak lihat tapi ada flashback masa-masa Nima main game MMORPG yang menyebalkan. Tidak ada fast travelnya guys. Ya walaupun fast travel itu sebenarnya another hot topic gitu ya buat gamer zaman sekarang, karena banyak banget game yang isinya fast travel doang, jadi kayak dunianya udah dibikinin gak dieksplor sama orangnya. Ya itu Star. ya udah. Ya tapi ya eksplorasi sih memang salah satu bagian dari menariknya game-game RPG sih. Betul. Cuma kalau terlalu disuruh eksplorasi juga kan orang bisa capek gitu. Tapi kalau ini satu lagi ya, kalau soal Shangri-La Frontier, ini mah kalau ada main di dunia main ini beneran sih. Nima pasti milihnya yang milih deh. Alasannya kenapa? Karena alasannya kenapa sih kayaknya seru aja gitu. Seru aja, sama aku tuh tidak mau kalau terlalu banyak baca spell gitu, karena seingatku sih kalau di animenya kan itu mereka kalau mau ngeluarin spell bener-bener harus ngomong gitu loh, harus bacain tomnya. Aku lupa, cuma itu kan sebagai apa gimmicknya imersif gitu ya kan? Imersifnya. Nah itu kalau itu jujur emang mendingan tojos aja sebelum mainnya kayak katsu kali ini mah. Tojos bodoh. Kalau Reti sendiri gimana kalau misalkan main MMORPG gitu, misalnya nggak usah Shangri-La Frontier apa MMORPG gitu, lebih seneng pakai yang magic dari jarak jauh atau melee atau support atau apa? Dari zaman dulu sih selalu bikinnya mage ya pasti. Yang pakai magic pokoknya. Nah masalah dia melee atau range itu beda cerita ya, karena aku zaman main Dragon Nest itu mage-nya tuh melee ya. Aku juga melee sih. Aku juga lebih suka melee. Tapi ini sebenarnya lucu sih. Ini sebenarnya ini Nima kan sempat sering bikin konten Ragnarok X juga kan ya. Jadi mainnya magic. Cuma kayak magic range. Cuma Nima tuh setelah dan itu emang enak sih di situ. Cuma Nima tuh dulu pernah main Ragnarok yang asli ya kalau nggak salah. Lupa sih di mana aku dulu mainnya. Bukan private server soalnya bukan official. Itu dulu aku mainnya lebih ini sih, lebih Vanguard sih, lebih DPS Vanguard gitu. Jadi kayak benar-benar main di depan. Itu terasa banget bedanya sih. Tapi lebih ke ini sih. Soalnya kalau Ragnarok X kan dia orientasinya lebih kayak mobile game kan. Betul. Jadi rasanya apa-apa digampangin gitu. Cuma pas dulu tuh itu juga salah satu faktor. Ya pas dulu tuh lucu. Banyak kejadian lucu. Intinya sih gitu sih guys. Kalau ini gini. Kalian mungkin pernah lihat meme yang seperti ini. Tapi intinya di game MMORPG yang sebenarnya yang di anime dulu deh, Di anime kan biasanya kan healer kan kayak menye-menye gitu. Aku harus bisa healing dengan baik. Kalau enggak nanti yang lain pada mati gitu kan. Vibe-nya gitu kan. Banyak dunia nyata tidak seperti itu teman-teman. Dunia nyata lu maju begitu gua kagak heal lo anjir. Gitu. Healer itu kasta tertinggi ya. Healer kasta tertinggi, jangan salah, apalagi raid. Healer kasta tertinggi, mereka enak. Mereka ngapain di belakang, nggak kasih buff, ngasih heal. Kalau ini nggak menyemanya, itu mereka yang menentukan siapa yang mati, siapa yang minum. Lu maju kayak gitu, gua nggak heal anjir, males gua casting time-nya. Gitu. Gitu. Healer yang jago itu tidak yang apa kayak di anime yang mix gitu, tapi mereka tuh semua kalkulatif gitu. Dia bisa ngitung partiku abis pakai skill ini lagi cooldown, berarti nge-healnya sekarang. Iya itu yang paling perhitungan sih. Kayaknya sejauh ini raid ini bukan VR sih jatuhnya ya, lebih ke isekai. Cuma sejauh ini yang diantara raid yang paling realistis yang pernah lihat raid MMORPG yang menurut Nima role supportnya paling realistis tuh Log Horizon sih. Log Horizon tuh sangat MMO ya, walaupun dia isekai. Ceritanya isekai ya. Iya, dia isekai ceritanya loh. Tapi bagus
bagusnya tuh Itu benar-benar rasanya raid battle di MMO tuh kayak gitu. Apalagi itu kan karakter MC-nya kan si Roy itu kan dia kan Siroe. lebih ke Ya, support kan, tactician ya. tapi support itu support pinter gitu loh, astaga. Memang sekeras itu sih kalau mau jadi support ya, benar-benar harus betul-betul Nggak kuat. mudah jadi support, makanya Nima tuh nggak mau jadi support, Nima mau jadi DPS, aku nggak hajar, guga. terus Nima nggak hidup gara-gara healernya males. Uga. Ya tapi sejujurnya Nima tuh baru belajar main karakter Magic di MMORPG tuh malah setelah sekarang jadi VTuber karena udah telanjur karakter Magical Girl. Tapi sebelum ini tuh Nima nggak pernah mau nyentuh karakter Magic di MMORPG. Ya alasannya kayak gitu, malas mikir casting, support segala macam gitu. Malas, gua ajar aja dah. Dapat dipahami. Dipahami. Aku paham. Enak main DPS itu. Enak main DPS tuh enak. Tapi ini ngomongin soal D&D dan role playing game ya. Lebih ke ini sih. Kayak kan banyak kan memang yang MMORPG tuh yang ngambil roots-nya tuh dari D&D kelas juga kan ya. Yaitu Dungeons and Dragons, RPG gitu-gitu kan. Ya kayak sistem kelas, inventory, guild, level, skill point itu sebenarnya kan dari D&D ya. Itu satunya ya. Ya itu kan sebenarnya sudah gimana ya? Udah mendarah daging sih itu. Mendarah daging ya. Ini sebenarnya kayak akhirnya kita ngebahas kayak soal ini sih. Efek kita pada genre game di fiksi itu sebenarnya intinya kalau apa ya jelasnya? Kalau apa tuh? Aduh. Jadi ini kayak role playing game kayak gini ya, relevansinya ke game-game genre games itu tuh akhirnya ujung-ujung tergantung dia makainya tuh sebagai backdrop atau sebagai fokus dari ceritanya kan. Kalau ada orang yang bilang semua cerita isekai, sebenarnya isekai sama VR MMO ya mirip-mirip lah ya. Cuma memang VR MMO itu rasanya lebih dekat bisa karena kita nggak perlu ketabrak truk gitu ya buat ngerasainnya. Tapi ada yang bilang kalau semua cerita yang seperti itu tuh basically ini orang main D&D terus campaign dia bagus, dia bikin jadi cerita gitu. Bisa juga sih. Tapi jangan salah, ada anime fantasi kayak gitu kalau nggak salah. Ini mah lupa judulnya. Itu kan kalau kalian lihat isekai, ini ngomongin isekai ya, bukan VR ya. Konosuba tuh kan banyak yang bilang tuh average D&D session gitu. Iya, it's on average D&D session. Kayak aku mau bakar pintu ini boleh nggak gitu? Iya, tapi Nima tuh pernah juga sih sebenarnya momen-momen tolol di D&D itu. Nima inget banget. Kayaknya mungkin udah pada lupa ya, soalnya ini benar-benar pas awal-awal Nima debut ya. Nima boleh cerita ya, Reti? Boleh dong. Jadi Nima pas Nima awal debut kan sempat diajak D&D sama Koprol dan kawan-kawan kan ya. Itu Nima hilang lama gara-gara mati lampu. itu masih tolol banget. Terus Nima tuh kayak ngontak, aduh panik gitu tuh, saya buka Discord dari HP segala macam. Maaf, aku mati lampu. Terus tahu gak sih Nima baru bisa balik itu pas kapan? Pas mereka udah loot bos. Kocak banget. Kacau. Itu kocak, itu average D&D session sih itu. Tapi kalau DM-nya jago ya, ceritanya jadi bagus gitu. Kenapa? Akhirnya ujung-ujung DM sih, ujung-ujung DM jago akan elevate, menaikkan kasta ceritanya gitu. Itu ujung-ujung gitu. Kayak perlu deh kita bikin VTuber D&D session sekali. Nima tahu yang bisa nge-DM, ayo let's go. Yes, aku juga tahu. Kita kayaknya menyebut orang yang sama deh. Ya udah ntar aja deh. Sepertinya begitu ya. Kita kan circle-nya nggak jauh-jauh gitu loh. Dia lagi. Ya, tapi ini tadi kan intinya kan tadi sempat ngebahas isekai juga kan, Reti ya. Betul. Nih, kalau menurut Nima ya, VR game di genre anime tuh kenapa bisa terkenal tuh karena dia tuh kayak apa ya?
jelasin ya. Jadi dia bisa main high fantasy ala isekai tanpa komit Harus tabrak truk. tanpa komit ke ininya, tanpa komit ke fantasinya itu. Ya dia nggak usah mikir world building, ya bilang aja teknologi canggih, orang bisa main RPG gini gitu loh. Jadi itu appeal-nya menurut Nima ya. Karena kalau isekai kan ujung-ujung kan dia dunia baru, imajinasi. Ya paling gampang ya dibikin kayak D&D memang. Tapi kan world buildingnya jadi agak terkesan kurang sih ya. Cuma gitu doang. Kalau game ya game is a game ya, ya. game is a game ya. Mau Walaupun jadi backdrop. banyak ya Mau game- jadi backdrop cerita-cerita ya. game yang world buildingnya bagus kayak The World ya di apa namanya .hack aja tuh Iya loh, iya. banyak banget yang menarik kayak kalau kamu masuk ke area ini jam segini katanya bisa dengar suara horor gitu. Ya itu klasik MMORPG moment banget sih. Klasik RPG momen. Iya, Terus memang. kayak kalau ngomongin The World sih terlalu banyak lah world building yang Iya. bagusnya. Ya sih kalau ngomongin .hack ya, world building di .hack nih. Satu lagi, aku tuh inget yang apa ya? Aku tuh inget tuh salah satu pas aku pertama kali main .hack GU di PS2 tuh, aku seneng banget bacain lore-nya R2 yang ada di official site yang di dalam gamenya gitu loh kan. Di gamenya kan ada kayak official site gitu kan, The World R2. Itu nih mas aku bacain aja lore-lore-nya, tapi sekarang udah lupa sih. Gimana ini? Seru sih, seru. Soalnya kadang-kadang kayak Karena dunianya waktu itu seingatku sih ada yang kayak cerita kayak mau kiamat di dunia itu, terus kita sampai ketemu secret boss yang kayak tanda-tanda kiamat dunia itu keluar gitu loh. The one scene ya kalau nggak salah ya. udah lupa sih. Aku kalau .hack GU itu seingatku sih kan bedanya sama yang pertama ya, dia kan ada sistem ras. Itu dibahas sih, itu lore-nya dibahas di game ya. Tapi dalam format official site gitu. Lucu sih itu lucu banget sih. Jadi kayak Betul. kayak melucu gitu. Jadi intinya sih genre seperti ini tuh pasti terkenal karena bisa isekai tanpa komit gitu. Walaupun kayak arguable ya, kayak kalau kita terbitin sekarang gitu ya, mungkin yang relate ya otaku zaman kita nggak sih? Ya, masih relevan dengan topik podcast, anjay. Ya, Makanya kalian kalau mau bisa relate jangan lupa nonton iya, S3 benar. marketing sekali. Ayo kita S3 marketing, Reti. Kita harus Reti. Benar, tapi emang ya sih, emang kita sudah otaku jadul yang dibesarkan oleh MMORPG dan anime moe gitu. Iya. Kayak gini lah menurut. Sekarang memang zaman sekarang tuh kayak isekai gitu-gitu kan. Betul. Oh ya. Walaupun pada dasarnya tetap sama ya. Kita Pada pengen dasarnya ada sama. sesuatu yang beda di Eskapisme, anjay. Tapi kalau kembali lagi nih soal tapi ya itu terus sempat sih rating omongan ini sci-fi tapi masih deket dengan near future gitu. Jadi ya, salah satu charmnya tuh itu ya, genre ini bisa terkenal. betul. Tidak semegah itu kayak bisa teleport atau Ya, agak lah. bisa kayak Star Wars gitu kan. Oh, bisa Tapi ini keluar benar-benar asa, kayak anjay. suatu saat akan ada alat teman-teman yang kalau kita pasang kita bisa seakan-akan pindah dunia. Gitu. Tapi nanti Itu kalau udah masih, lock out iya, balik masih lagi. masuk Tadi kayak akal. possible gitu. Masih. Tapi ya Near future. near future-nya itu menarik sih. Ya. Intinya gitu sih. Sama apa lagi yang mau bahas apa lagi tadi ya? Lupa kan? Lupa inget mulu. Aku lagi lihat ini. Sebentar aku lupa tadi ya. Ya intinya sih ya itu akhirnya ujung-ujung kembali ke genre ceritanya juga sih kan. Kalau aku nggak nonton anime ini, jadi aku tidak tahu ceritanya gimana. Cuma kan ada yang itu apa sih namanya yang dia Max Defense itu itu kan juga ini sejenis Iya. ya. Aku Max lupa. Defense itu juga segenre, tapi dia lebih komedi kan ya. Komedi ya. Dia kan mainnya komedi. Kalau Shangri-La Frontier action komedi gitu misalnya. Sao kan dia backdrop sebagai awal untuk art pertama setidaknya dia sebagai backdrop that game gitu. Sao itu sebenarnya
Tapi kalau aku bilang ini takut dihajar masa gitu. Coba kalau silakan Sao tuh silakan. sebenarnya agak deep mengenai personal relation, interpersonal relation orang di internet zaman itu. Nah, Kayak aku jadi penasaran kan, aku jadi Kirito, hubungan Kirito sama teman-temannya itu kan berdasarkan pertemanan mereka di game online kan, game online gitu ya. Jadi sebenarnya walaupun di animenya banyak kepotong gitu ya, karena ya it's an anime, jadi nggak banyak dialog internal yang di explore gitu ya. Itu kayak awal-awal banget kayak Kirito sama si Egil sama Clan bisa temenan di game online itu tuh, padahal umur mereka beda jauh loh di real life-nya. Nah, iya, ini juga ada Shangri-La Frontier gak sih? Aku juga inget kan Betul. yang gimana Sanraku temen-temennya gitu. Gitu. Itu kalau aku adiknya Sanraku sih aku agak-agak aku juga bakal kaget sih kalau tahu. Ya, tapi Idola aku the ternyata overall- bestinya kakakku gitu. Tapi the overall theme of SAO menurutku adalah sejago-jagonya kamu di dunia game, tidak berarti di dunia nyata kamu jago, tapi bukan berarti apa yang kamu dapat di dunia nyata, di dunia game itu tidak berefek ke dunia nyata gitu. Karena banyak banget momen-momen yang kayak oh Kirito jago memang, tapi ternyata tidak di dunia nyata gitu kan. Tapi ada momen-momen yang kayak oh karena Kirito waktu itu seperti itu, maka dunia nyata dia bisa jadi orang yang lebih baik. Gak cuma gitu sih, Asuna sama ibunya itu bisa berhadapan berkat Yuki kan di dunia game kayak gitu. Itu sih tema yang aku rasakan ya di SAO. Aku sama. Jadi jangan meremehkan main game itu hanya sekedar main game gitu, karena ada perkembangan diri di sana. Ini itu kayaknya yang itu kayak yang Nima sempat pengen bahas di .hack Legend of Twilight juga sih. Soalnya itu mirip kayak gitu. Mungkin Nima harus nyoba nonton SAO lagi. Soalnya Nima suka banget Legend of Twilight sih, karena intinya mirip sih kayak gitu. Ya gimana ya, aku dari yang aku lihat ya, aku kan sempat baca novel volume 1-nya SAO sama animenya yang sampai end card. Emang sih kerasa sih di Kirito tuh kalau nggak salah lebih banyak monolog soal monolog yang membuat kenapa dia ansos banget. Itu setidaknya ada monolog kayak gitu loh di ini. Jadi bukan cuma karena trauma apa, dia tuh merasa juga kan, intinya si Kirito tuh kan sebenarnya orang tuanya tuh juga orang tua angkat kan. Jadi dia merasa agak terisolasi dari adiknya sendiri, dari ayah ibunya sendiri. Jadi dia tuh kayak rasa itu, dan pelariannya tuh ke dunia game gitu. Dan itu kerasa di novel volume 1, dan aku pernah baca yang volume 2 juga sih. Jadi ya dia begitu. Hubungan interpersonal tuh sebenarnya salah satu hal yang penting sih di genre ini, apalagi kalau udah backdropnya tuh MMORPG gitu loh. Ya kalau mau cheesy line saya ya, walaupun dunia ini bukan kita kata ya. Apa? Putus, Reti, sekali lagi. Walaupun dunia ini tidak nyata, tapi hubungan kita nyata. Ya. Itu dia yang pengen mau ucapkan, benar. Soalnya kayak intinya sih ya ini sih. Intinya ini gitu. Soalnya kalau hubungan antar manusia tuh benar-benar sesuatu yang nyata, meski itu apakah kalian punya teman online atau apa gitu, kan ujung-ujung kan yang kalian ajak interaksi juga orang di dunia nyata kan, tapi dia lewat media internet. Ini banyak yang bisa dibahas ya. Banyak banget sih. Aku gak nyangka sih dari bahas MMORPG, VR MMORPG anime bisa jadi sejauh ini gitu. Karena kita melalui semua itu sih. Jadi Itu banyak banget cerita yang bisa Anjir, reveal umur. Oke, jadi kita penutupan aja nih. Udah 1 jam. Boleh. Udah 1 jam ya. Oke, jadi itu dia inti dari episode kali ini ya. Kalian ini aja sih, kalau kalian punya teman online atau apa ya, intinya kalian harus sadar bahwa ada orang di belakang layar itu. Yes, betul sekali. Oh ya, ini sesuatu yang mungkin agak OT, tapi ini mau pengen bahas.
tadi kita sempat bahas Lock Horizon sedikit ya. Yes. Ini ada satu karakter yang menurut Nima sangat menarik di Lock Horizon, tapi kayaknya dia lebih jadi fokus di spin-off-nya sih. Mungkin Rete tahu, tapi di partinya salah satu mantan partinya Shiroi itu kan ada yang Kanae itu kan, masih ingat kan? Dia bawa cari party. Nah, itu dia kan lagi berusaha ke Jepang kan. Kanae server Jepang. Betul. Dia nyasar di server Cina kalau nggak salah ya. server Cina kalau nggak salah. Server Cina apa Amerika sih aku lupa. Cuma intinya ada satu momen di mana dia tuh satu party sama satu karakter yang intinya tuh bot. Pas ke isekai itu dia bot yang dapat sentience gitu gara-gara masuk ke isekai buat karakter itu gitu loh. Itu menarik banget sih, itu harusnya dieksplor banyak sih. Banyak sih. Kita balik lagi ke penutupan deh. Kita tadi lupa, aku jadi lupa ngomong apa tadi. Oke, jadi untuk planning episode berikutnya ya. Ya itu banyak lah yang bisa dibahas dari MMORPG. Oh ya, sebelum ini deh, sebelum reveal episode berikutnya ya. Reveal topik episode berikutnya. Bagi yang udah denger sampai sejauh ini, silahkan komen anime tentang MMORPG atau VR MMORPG favorit kalian. Kalau misalkan nggak ada ya soal isekai anime aja. Kalau nggak ada lagi ya berarti MMORPG game aja yang kalian pernah main atau pernah kalian pengen main. Oke, itu sekarang kita langsung ngomongin ke ini ya, apa? Episode berikutnya kita mau bahas sesuatu yang sudah banyak di request di boxnya Nima kemarin pas anniversary. Wah, yaitu Pretty-Cure alias Purikila. Jadi kita mau bahas Pretty-Cure untuk episode berikutnya. Jangan lupa ditonton. Oke, Otsunima, Otsureti, terima kasih yang udah dengerin sampai sejauh ini. Jangan lupa komennya.